Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Wasfia, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Pengetahuan, Universitas Islam As'adiyah Singkang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai spiritual learning, yang mana tugas mata kuliah metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Ada 4 poin utama yang akan saya bahas dalam spiritual learning ini. Akan tetapi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan spiritual learning. Spiritual artinya perjalanan rohania atau pengalaman batinia. Sedangkan learning artinya pembelajaran atau proses belajar mengajar. Jadi, spiritual learning adalah proses pembelajaran yang menekankan pada pembiasaan kesadaran batin, pemaknaan hidup, dan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual. Seorang guru tidak hanya mengajarkan kepada peserta didiknya untuk mengejar prestasi, akan tetapi seorang guru itu membiasakan kepada peserta didiknya untuk berpikir secara mendalam setiap peristiwa yang ada dalam hidupnya. Seorang guru juga mampu memberikan pemahaman kepada peserta didiknya untuk mengenali dirinya sendiri, untuk memahami orang lain dan lingkungan sekitarnya. Sehingga terbentuklah kebiasaan reflektif, artinya dapat merenung, memaknai hal-hal kecil yang terjadi dalam hidupnya. Contohnya, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, maka kita harus bersyukur. Dan ketika kita mengalami kesedihan, maka kita diajarkan untuk bersabar. Adapun 4 poin pembahasan dalam spiritual learning. Yang pertama, muraqabatullah. Yang kedua, hidup adalah ibadah. Yang ketiga, menganalisis peristiwa. Dan yang keempat, mengikuti basic learning. Yang pertama, saya akan membahas muraqabatullah. Muraqabatullah berasal dari kata raqabah yang berarti mengawasi atau mengontrol. Dalam konteks spiritual Islam, muraqabatullah adalah kesadaran hati bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi setiap ucapan, tindakan, bahkan isi hati setiap hambanya. Hal ini berkaitan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahui pula. Ayat yang lain berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Quran surah An-Nahl ayat 19. Jadi kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah ini juga merupakan salah satu cabang dari ihsan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya ihsan adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah lah yang melihat kamu. Hadis riwayat Muslim. Hal ini berkaitan juga dengan ungkapan Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik, yaitu tuba liman syaghalahu ayyuhu an nas. Salah satu keuntungan bermuraqabatullah adalah menjaga kesucian diri dan terhindar dari keburukan-keburukan yang ada. Karena memang meniatkan saya selalu merasa diawasi Allah itu karena untuk mencapai ridhonya dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi catatan utama juga, muraqabatullah itu tidak hanya dalam beribadah, akan tetapi bagaimana kita menerapkan muraqabatullah itu dalam seluruh aktivitas kita sehari-hari. Contohnya dalam pekerjaan, kita tidak berbuat curang, tidak korupsi, dan bersikap jujur walaupun atasan tidak melihat kita.
Artinya di atas atasan itu ada Allah Subhanahu wa taala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang mengetahui segala sesuatu. Jadi selalu merasa diawasi bahwa Allah selalu melihat saya. Kemudian contoh yang lain, dalam pendidikan kita harus berbuat jujur, tidak menyontek dalam ujian misalnya. Dan yang contoh lain itu dalam pergaulan bagaimana kita berjaga-jaga dalam mengucapkan sesuatu dan juga bertindak, dan juga bagaimana kita terhindar yang namanya maksiat, yaitu pacaran yang mana merajalela saat sekarang ini. Adapun poin kedua dari spiritual learning yaitu hidup adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Aku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama manusia diciptakan itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hidup adalah ibadah, maka pastikan seluruh aktivitas yang kita lakukan adalah ibadah. Bagaimana caranya? Dengan meniatkan seluruh aktivitas yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan pastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan aturan agama dan tidak dilarang oleh syariat Islam. Ada dua macam ibadah dalam hidup kita, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah murni, ibadah yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam dan tidak bisa diubah bentuk, waktu maupun tata cara pelaksanaannya, seperti ibadah sholat, haji, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan ibadah ghairu mahdhah, ibadah umum, ibadah yang dilakukan tidak berkaitan dengan ritual. Artinya segala aktivitas yang berkaitan dengan duniawi kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, bagaimana kita bersosialisasi, menjaga lingkungan, berkata baik, dan lain sebagainya. Jadi pastikan seluruh aktivitas yang kita lakukan itu kita niatkan karena Allah agar bernilai pahala. Poin ketiga dari spiritual learning yaitu menganalisis peristiwa. Setiap peristiwa dalam hidup, baik suka maupun duka, tentunya terjadi bukan tanpa makna, tetapi ada makna di dalamnya, tapi kita selalu tidak menyadari hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Boleh jadi apa yang tidak kamu sukai itu baik bagimu, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang kamu sukai ternyata itu tidak baik bagimu. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi dari ayat ini kita bisa mengartikan bahwa sesuatu yang kita senangi itu jangan terlalu bahagia, karena boleh jadi itu tidak baik untuk diri kita. Dan sesuatu yang tidak kita senangi, kita lihat sisi positifnya, pasti ada kebaikan di dalamnya, karena bisa jadi itu baik untuk dirimu. Dalam setiap peristiwa itu kita harus mengambil hikmahnya agar dapat meningkatkan kualitas hidup kita dan juga mempererat hubungan kepada Allah, dan libatkanlah Allah dalam setiap langkah agar hidup kita menjadi barokah. Kemudian poin terakhir dari spiritual learning yaitu Inquiry Based Learning atau disingkat dengan IBL. Inquiry Based Learning ini adalah pembelajaran berbasis pendidikan. Seorang guru memberikan dorongan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan spiritual. Contohnya, apa makna dari sabar itu? Atau contoh lainnya, bagaimana jujur itu dalam agama, apakah hal itu penting? Tentunya siswa ini akan merefleksi dirinya bahwa apakah dia sudah menerapkan jujur ini dalam hidupnya, apakah dia sudah mengetahui makna dari sabar itu. Kemudian siswa juga dari situ akan mengambil pelajaran dan perbaikan dalam hidupnya.
Ketika dia tidak menerapkan jujur dalam hidupnya, tentunya dia akan memperbaiki dirinya lebih baik lagi sehingga menerapkan jujur ini dalam kehidupannya, karena jujur memang ini sudah dianjurkan dalam Islam. Karena ketika kita jujur itu kita mendapatkan sebuah pahala. Nah, itulah pembahasan dari spiritual learning. Jadi ada 4 poin pembahasan, yaitu muraqabatullah, hidup adalah ibadah, analisis peristiwa, dan juga inti disiplin. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat, khususnya di kehidupan sehari-hari kita. Terakhir dari saya, akuilah kesalahan kalian sebelum menyalahi orang lain, dan jadikan kesalahan itu menjadi perbaikan untuk lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.